Ya. Masih ada sedikit lagi, Ketua. Proses keuangan Dirjen Perumahan hingga 30 Oktober 2024 sebesar 8,848 triliun atau 60,27%. Sedangkan proses fisik 63,87%. Nomor 2, total paket kontraktual tender garis miring seleksi Ditjen Perumahan TA 2024 sebanyak 200 paket dengan nilai anggaran sebesar 9,503 triliun yang terdiri dari A. 174 paket terkontrak. Ketua, saya mohon interupsi dulu. Total anggaran. Menteri. Bentar Pak Menteri, ada koreksi data ini sebentar. Tadi tolong balik lagi ke slide 11. Slide 11 tadi. Halaman 11. Halaman 11. Ya. Ya. Halaman 11. Ya. Ini data yang diberikan ke kita, yang kami pegang di sini sama yang di atas sana beda jauh, ya. Usulan pemanfaatan itu di sana 263, di sini 205. Sisa anggaran yang belum termanfaat di sana 297, 143, 268, yang kita pegang 355, 340, 837. Nah. Nah, yang benar yang mana nih? Yang di kami atau yang update sekarang? Itu aja. Ya, baik, terima kasih. Yang sana Pak, yang ditampilkan yang betul atau yang ini, yang di kami? Saya jelaskan Pak. Jadi kita sudah masukkan anggarannya itu hari apa Pak? Ke sini? Hari Jumat siang. Kemudian kita ketemu dengan Menseknek hari apa? Jumat sore Pak. Jumat sore. Pertanyaan saya sederhana Pak. Ya, saya jelaskan kronologisnya sedikit Pak. Ya, menit mungkin aja, Pak. apakah data sana yang betul atau Supaya kita pakai yang kami mana? pakai yang mana Iya. gitu aja dulu Pak. Jadi, pakai yang ini. Ya. Ya udah, pakai yang ini teman-teman ya. Iya, Pak. Jadi bukan pakai yang ada sama kita, datanya pakai yang ini. Itu aja pertanyaannya Pak Menteri, silakan. Ya, tentu ada alasannya Pak. Kita kan Pimpinan, kalau susulannya aja pimpinan. Ya, susulannya kenapa? ya nanti disusulkan ke kita. Itu Iya. aja. Ya. Iya. Jadi mungkin kami terima koreksinya Pak. Betul itu. Cuma saya jelaskan setengah menit aja. Kenapa begitu? Ada arahan untuk memprioritaskan pembangunan yang kami usulkan tambahan Pak. Dari pimpinan kami di pemerintahan. Jadi alasannya itu aja Pak. Ya. Jadi kita baru dipanggil itu hari Jumat jam berapa ya? Jam 4 sore kah Pak Wamen? Ya. Jam 4 sore. Ya. Jadi itu masuk duluan, baru belakangan itu. Ya, saya terima itu ya, masukannya. Terima kasih Pak. jadi Pak melalui Ketua, saya ingin supaya ini saya bisa memahami karena Pak Menteri kan baru masuk. Ya. Tapi di jajaran sini teman-teman ada di eselon 1 dan jajaran ini kan yang sudah selama ini orang lama yang ada di kita sini. Jadi seperti tadi harusnya Pak Dirjen ini sudah sampaikan ke Pak Menteri begitu. Buat datanya bahwa ini yang harus ngomong Pak Menteri gitu. Jangan kalian cari panggung di sini. Setuju. Supaya harus kasih tahu Pak Menteri. Betul Pak Dirjen. Pak Menteri kan itu. baru sama kita. Ya, Ya, kan? Pak Dirjen Ini aslinya. teman-teman ini jerumusin Pak Menteri ini. Untuk kami gebukin. Nggak bisa begitu caranya. Ini nggak benar semuanya nih mereka ini. Ya, harus dikasih tahu benar. Kan sudah bersama kita berapa lama di sini? Teman-teman ini bukan baru. Yang sudah berjalan bersama-sama kami. Puluhan tahun di sini. Nah, seperti ini tadi, harusnya juga sudah disampaikan. Ada koreksi di sini. Jadi sampaikan ke Pak Menteri. Jadi tidak buat kami, jadi ini yang akan kami pakai ini gitu. Saya kira itu pimpinan. Terima kasih. Saya kembalikan. Baik, terima kasih. Ya, Ketua, saya ya izin silakan aja. Pak Menteri lanjut. Nggak apa-apa Ketua, saya ini hanya tulus saja kok. Saya tahu di birokrasi ini mungkin banyak yang nggak cocok sama saya. Saya tahu persis kok. Ya Ketua ya. Tapi percayalah saya mau bekerja dengan tulus. Saya tahu persis kok. Dengan cara berpikir saya, mungkin banyak yang kaget, banyak yang nggak cocok juga. Ya. Tapi saya punya niat baik aja.
ya apa adanya. Makanya saya senang terbuka. Dan terima kasih untuk objektivitas dari Pak Robert ya. Terima kasih banyak ya atas pemahaman yang sama. Gitu Pak Ketua. Betul kok, saya baru 2 minggu, tapi juga saya nggak bisa salahkan karena Pak Dirjen juga baru ketemu sama Pak Sekjen, Pak Menseknek hari jam 4 ya Pak Dirjen ya, jam 4 sore. Jadi begitu. Tapi kita memang sering berdiskusi berbeda Pak. Tapi itu proses lah, proses menyamakan ukuran-ukuran. Ya, saya lanjutkan boleh Pak ya. Jadi yang kita pakai yang halaman 11 ini, tolong teman-teman ya dikoreksi, kalau boleh sekarang aja dikirimkannya supaya tidak tertunda. Gitu. Makasih Bang. Makasih. Saya ini terus terang kalau boleh jujur banyak merasa dapat dukungan dari luar, bukan dari dalam. Kalau boleh jujur. Terus pimpinan. Ya. Dari sayap mana, kiri apa kanan? Kanan. Oh, Daniel Mustaqim, silakan. Mau interupsi soal apa nih? Sedikit aja pimpinan. Nah, Pak ini Menteri lagi Pak paparan, Menteri soal apa? ini bukan sedang ngobrol dengan pimpinan. Di sini ada 45 orang anggota yang lain. Saya kemarin lihat di video Pak Menteri itu suaranya keras sambil ekspresif gebrak-gebrak meja. Tolong di momen kali ini juga agak bisa lebih keras karena Pak Menteri tidak sedang ngobrol hanya dengan pimpinan saja. Gitu. Terima kasih pimpinan. Baik, silakan Pak Menteri. Ya, silakan. Ya makanya saya mau sama Komisi 5 ini mau belajar. Termasuk tolonglah kasih masukan saya. Birokrasi siapa yang bisa bekerja sama dengan mencapai misi luar biasa ini. Kan saya udah sampaikan di awal begitu. Teman-teman kan lebih tahu. Teman-teman kan udah ngerti siapa. Nggak mungkin saya lebih tahu dari teman-teman semua. Betul nih, saya benar-benar, karena percuma kita punya visi gagasan besar, kalau di dalamnya tidak siap gitu loh. Dan yang tahu itu mungkin teman-teman jauh lebih tahu daripada saya. Bantu saya lah ya. Orang-orang yang terbaik yang ada di kementerian kami supaya bisa berjuang buat rakyat kita. Karena ini kalau kerjanya biasa-biasa nggak bisa Ketua. Nggak bisa, pasti nggak bisa. Anggarannya terlalu jauh, dari 14 turun 4 triliun. Jadi mesti kreatif, mesti cepat, hambatannya banyak, ya aturannya juga banyak yang begitu. Jadi, tapi kan kita nggak boleh kalah, kita nggak boleh menyerah, kita harus positif. Tapi sekali lagi saya minta ya kepada teman-teman, saya terbuka untuk masukan siapa yang bisa membantu saya dari dalam untuk bekerja dengan luar biasa cepat dan bekerja keras dan cerdas juga dan tidak melanggar aturan juga. Terima kasih Bang, saya sangat menghargai, saya akan catat masukan ini hari ini. Seperti saya dapat masukan dari Pak, saya sampaikan ya, mohon maaf ya, ini ilmu baru dari Pak Ateh. Pak Ara kalau mau membentuk, cari yang eselon 4 atau yang belum eselon. Tapi saya terhambat, mungkin saya akan menemukan eselon 4 atau eselon yang non eselon yang bagus. Tapi aturan-aturan untuk menjadikan eselon 2, eselon 3 atau susah Pak. Kan ini persoalan kita Pak, beda kalau saya di perusahaan Pak. Kalau ada yang bagus, loyal apa, saya bisa cepat naikkan dia. Kalau di sini nggak bisa. Jadi kadang-kadang aturan itu yang menghambat kita mau bekerja keras. Ya, saya rasa itu Ketua. Saya lanjutkan. Saya lihat teman-teman ini punya hati dan profesionalitas yang tinggi. Jangan-jangan yang kami ajukan itu jangan supaya nggak bolak-balik Pak. Kami menganggap kita ini adalah mitra yang sejati. Sebelum keluar kita samakan dulu persepsinya. Supaya saya nanti jangan balik ke sini, baru ada koreksi-koreksi gitu. Nanti kayak kerjanya saya tuh kayak gak punya mitra gitu. Mitra itu kan justru tadi kata Pak Ketua, kita bicara dulu sama-sama, baru kita melangkah keluar. Begitu ya Pak Ketua ya, tolong izin ke depannya ya kementerian, jadi diteruskan saja. Jadi arahan saya sebagai menteri, bicarakan dulu, sampaikan dulu apa adanya kepada Komisi 5, baru kita melangkah keluar. Ya begitu. Kemudian saya highlight aja ya Pak ya, soal data. Tadi banyak sekali yang menanyakan soal data. Saya sampaikan dalam rapat di Istana minggu lalu, kita sepakati memang hampir semua kementerian itu keluhannya soal data. Dan sudah diputuskan oleh Bapak Presiden, datanya adalah data BPS. Nah masalahnya, sambil nunggu data BPS jadi, apa yang mesti kita pegang? Saya sudah menitipkan sama Ibu PLT atau PJ Kepala BPS, data soal perumahan. Saya setuju Pak, saya tanya sama Pak Dirjen saya,
Pak ada nggak data kebutuhan soal rumah? Nggak ada, betul ya Pak Dirjen ya? Jadi sampai sekarang nggak ada Pak. Jadi saya bekerja dengan situasi begitu. Nah sekarang kalau saya mau menunggu BPS, itu kan BPS mesti kerja dulu, survei, anggaran lagi, apa lagi. Nah saya mesti tanya, ya nah yang saya lakukan sekarang apa? Saya kasih contoh ya Bu, Bapak ya, konkret saja. Apa yang saya lakukan, boleh ditanya sama Pak Dirjen, nggak ada datanya. Jadi itu yang saya hadapi gitu loh. Ya udahlah, kita kan nggak mau nyalain siapa-siapa. Ya, kementerian ini juga tadi saya dengar juga temuannya di PUPR, temuan BPK-nya paling kecil. Betul ya Pak ya? Betul Pak Dirjen ya? Berarti sangat bagus, menurut saya cukup bagus kementerian ini. Tapi mungkin ada sisi lain yang memang selama ini mungkin belum kami lakukan, yaitu database-nya nggak ada. Nah terus kami mesti melakukan apa? Kami mesti membangun database-nya nggak ada. Ya saya kasih contoh konkret aja deh ya. Apa yang saya lakukan 3 hari lalu di Tangerang, tanahnya tanah kami, yang bangun swasta, yang isi swasta. Saya udah minta tolong nanti dengan gubernur, dengan bupati kita duduk sama-sama untuk membangun ekosistem. Siapa saja, ada konsep kami sederhana Pak, antara rumah dan tempat kerja itu dekat, supaya menghindari kemacetan. Yang kedua, masyarakat yang belum punya rumah. Yang ketiga itu ekosistemnya gabungan. Ada TNI yang pangkat rendah, Tamtama, polisi yang pangkat rendah, ASN, kemudian ada katakanlah UKM yang juga berusaha, dan milenial. Karena kami ingin ekosistem yang tinggal di situ tuh produktif. Di situ ada musola, ada rumah ibadah, dan juga ada parkir dan sebagainya buat anak-anak. Ya itu yang bisa kami lakukan dengan nggak punya data Pak. Kalau enggak nanti kami nggak bisa bergerak apa-apa juga karena datanya nggak ada. Saya sangat bersyukur kalau datanya sudah ada, jadi kami pakai data itu aja. Masalahnya datanya. Pak Ketua, sedikit itu kalau Pak Menteri bilang nggak punya data, mungkin minta ke kabupaten-kabupaten Pak Menteri, karena saya aja dapatnya dari kabupaten, kebutuhan rumah yang tidak layak. Mungkin mulai minta data ke semua kabupaten. Kasih. Ya Bu, kita kan terima kasih Ya, ya. silakan. Kita kan Bu sangat, Yasti. Ya. Pak Menteri, mohon maaf. Kalau data backlog itu kan sudah jelas Pak Menteri, mengacu saja di data yang dikeluarkan oleh BPS. Itu jelas sekali. Di tahun 2023 data BPS itu backlognya 9,8 juta. Dan rata-rata tiap tahun itu 600.000 rumah backlog. Saya kira kalau Kementerian PU, kementerian segede ini, ya tidak punya data ini, saya ngeri juga. Ya, ini terima Pak kasih. Dirjen saya udah Ya, saya tanya. jadi gini. Maaf Pak, saya jawab setengah menit ya Pak. Sebentar Pak Menteri, sebentar. Ini kalau mancing lagi nanti saya interupsi nggak selesai nih. Udah gini aja Pak Menteri, teman-teman punya jawaban tadi pertanyaan, ya sudah Pak Menteri jawab tertulis. Soal serapan dengan apa namanya tadi dengan hasil pemeriksaan BPK, Pak Menteri ada jawaban nggak dari masukan dan pertanyaan itu aja dulu. Ya. Jangan masuk ke yang tadi lagi. Nanti kalau ke yang tadi lagi pasti mancing ini minta interupsi semua. Ya Pak, silakan. izin. Soal serapan dengan hasil pemeriksaan BPK, Pak Menteri ada jawaban nggak? Silakan. Ya, terima kasih Pak. Itu akan